Welcome to our channel. Pasukan IDF boleh saja membanggakan operasi darat yang terus berlanjut pasca gencatan senjata sementara ke jalur Gaza. Namun untuk urusan capaian, sepertinya tak banyak yang bisa dibanggakan oleh pasukan Zionis itu. The Time of Israel melaporkan operasi darat yang terus dipusatkan di sekitar Khan Yunis, begitupun serangan udara di kota Gaza Utara terus ditargetkan. Namun IDF melalui pembaharuan 31 Januari menyebut perwira komando cadangan mereka tewas di Gaza, sehingga menambah jumlah korban dalam operasi darat menjadi 224 orang. Lebih dari itu, mereka terus-menerus kehilangan elit militer terbaik sebagaimana yang akan kita bahas sesaat lagi melalui daftar berikut. Yitzhar Hoffman. Ketika IDF mengumumkan kematian seorang tentara yang terbunuh dalam pertempuran baru di utara, maka tentara yang dimaksud mengacu pada satu nama, yakni Mayor Yitzhar Hoffman. Salah satu komandan elit Israel berusia 36 tahun tersebut dilaporkan gugur dalam pertempuran dengan Hamas di utara jalur Gaza, Palestina pada 31 Januari 2024. Yitzhar Hoffman gugur dalam konfrontasi langsung di wilayah Al-Shati. Kemudian pada hari yang sama, militer mengumumkan kematian 3 tentara lainnya dalam pertempuran di utara dan selatan jalur Gaza yang terjadi sehari sebelumnya. Berdasar pada informasi yang dihimpun CNN, Hoffman merupakan komandan peleton yang bertugas di unit Sheldag, unit pasukan khusus yang berada di bawah Angkatan Udara Israel. Sekaligus dianggap sebagai salah satu pasukan paling elit di militer Israel. Hoffman merupakan salah satu prajurit yang ikut bertempur dengan Hamas pada 7 Oktober di Kibbutz Be'eri. Ia juga menjadi bagian tak terpisahkan sebagai pemimpin aksi militer Israel di Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza. Israel National News dalam laporan 1 Februari mengumumkan pemakaman Yitzhar Hoffman pada upacara militer Har Herzl. Sekitar 1.000 orang menghadiri pemakaman yang berlangsung di Gunung Herzl, Yerusalem ini. Mil Konstantin Sushko. Sebelumnya, IDF telah mengumumkan pasukan elit lainnya yang gugur dalam pertempuran dan menambah daftar panjang kerugian yang harus ditanggung Israel dalam agresi militer yang mereka jalankan di Gaza. Berdasarkan laporan IDF yang dikutip Spirit of Aqsa, pasukan yang tewas merupakan seorang perwira bernama Mayor Mil Konstantin Sushko. Keterangan tersebut memuat profil Mayor Sushko yang ternyata merupakan prajurit dari Brigade Golani, brigade nomor 1 yang jadi andalan Israel dalam semua peperangan yang mereka lakoni selama ini. Mayor Sushko diketahui menjalankan dinas di Brigade Teknik Tempur 7086 dan tewas seketika di pertempuran itu pada 31 Desember 2023. Selain Mayor Sushko, Israel juga kehilangan perwira mudanya dari Brigade Givati yang bernama Kapten Harel Ittah saat itu. Tentara berusia 22 tahun itu tewas dalam perawatan akibat luka parah yang dideritanya ketika berhadapan dengan Hamas di selatan Gaza pada 22 Desember 2023. Dari dua peristiwa ini dapat dipahami bahwa Hamas bukan satu-satunya pihak yang dirugikan akibat serangan di kandang sendiri. Sekaligus, tak ada yang akan menyangkal ternyata Brigade Al-Qassam pantang menyerah dan sekuat itu, di mana dampaknya sangat dirasakan oleh pasukan Zionis dalam beberapa bulan terakhir. Tomer Greenberg. 2 komandan senior Israel dan 7 tentara lainnya dilaporkan gugur di tangan Brigade Al-Qassam dalam penyergapan selama pertempuran di jantung Shejaiyah, pinggiran kota Gaza pada 12 Desember lalu. Dari daftar korban gugur, nama Tomer Greenberg tercatat sebagai satu di antaranya. Time of Israel mewartakan Letkol berusia 35 tahun yang merupakan komandan Batalion 13 Brigade Golani tersebut dimakamkan pada 13 Desember di Gunung Herzl di Yerusalem. Letkol Tomer Greenberg merupakan satu di antara pasukan yang berperang melawan Hamas selama serangannya terhadap komunitas perbatasan selatan Israel pada 7 Oktober. Menurut laporan The Guardian, ia gugur dalam upaya yang gagal untuk menyelamatkan 4 tentara yang terluka.
Pemberitahuan dalam bahasa Ibrani yang dipasang oleh Brigade Golani menggambarkan penyergapan yang terjadi di dekat pasar Shejaiya. Di sana tertulis, saat melakukan penggeledahan untuk membersihkan gedung-gedung di jantung Kasbah Shejaiya yang dianggap sebagai kawasan ramai yang dipenuhi target teror, terjadi ledakan besar di salah satu gedung dan beberapa tentara dari batalion ke-13 terluka. Menurut catatan pertempuran tersebut, para prajurit mendekati sebuah bangunan ketika mereka pertama kali mendapat serangan dari lantai atas. Dan ketika aksi baku tembak terjadi, pasukan mereka diserang dengan granat dan bahan peledak. Salman Habaka. Selanjutnya ada Letkol Habaka, salah satu perwira militer Israel yang gugur dalam pertempuran antara pasukan Israel dengan milisi Hamas di Gaza Utara pada 2 November lalu. Salman Habaka adalah seorang komandan di batalion ke-53 dari Brigade Barak 188, di mana kematiannya saat itu diyakini sebagai kematian komandan paling senior yang terbunuh dalam perang melawan Hamas di Gaza Utara selama eskalasi berlangsung. Tidak hanya itu, sosoknya juga disebut sebagai orang pertama yang terlibat dalam pertempuran di Kibbutz Be'eri pada 7 Oktober lalu saat Hamas pertama kali menyerang wilayah Israel. Mengutip CNN, Habaka memimpin unit lapis baja sambil melindungi tentara Golani selama pertempuran antara pasukan darat Israel dan Hamas sehari sebelum kematiannya. Perwira berusia 33 tahun itu dilaporkan gugur di tempat dan meninggalkan seorang istri serta anak berusia 2 tahun. Melihat dari sisi lain, Letkol Salman Habaka ternyata merupakan keturunan Druze, kelompok minoritas keagamaan kecil di Timur Tengah yang memiliki sistem doktrin eklektik dan kohesi serta kesetiaan di antara para anggotanya. Secara etnis, Druze adalah orang Arab dan berbahasa Arab. Komandan militer lainnya yang gugur. Israel benar-benar menanggung banyak kehilangan sejak memperluas serangan udara dan daratnya di jalur Gaza. Terbukti dari pertempuran itu, sejumlah tentara Israel termasuk komandan militer Israel dilaporkan gugur. Selain sejumlah nama yang disebutkan sebelumnya, masih ada nama lain yang dikutip Tempo dalam uraian yang dirangkum dari berbagai sumber berikut. Pertama ada Sersan Staf Itai Saadon. Ia merupakan komandan Israel berusia 21 tahun yang gugur dalam perang di jalur Gaza Utara pada 3 November 2023. Saadon dilaporkan menjadi bagian dari Batalion 52 Brigade Lapis Baja 401 yang bertempur di Gaza. Selanjutnya ada Kapten Benny Weiss dari Haifa yang merupakan seorang komandan peleton di Batalion 195. IDF melaporkan tentara berusia 22 tahun itu menjadi komandan militer yang gugur dalam pertempuran di utara jalur Gaza bersama 3 tentara lainnya yaitu Mayor Uriah Mash, Mayor Yehonatan Yosef Brand, dan Maijen Gil Pisits. Sebelumnya, Komandan Brigade Infanteri Nahal, Kolonel Jonathan Steinberg, juga dilaporkan gugur pada 7 Oktober 2023. Serta Mayor Sahar Makhluf yang merupakan Komandan Batalion Komunikasi 481 Israel juga menjadi korban dalam pertempuran melawan Hamas di awal perang. Israel berulang kali mengumumkan betapa mereka tak akan berhenti sebelum berhasil melenyapkan Hamas. Namun Netanyahu mungkin tak pernah menyangka bahwa lawan yang mesti dihadapi sekuat itu hingga mereka harus menanggung kematian pasukan elit yang tak biasa satu persatu. Anggota Kabinet Perang Israel, Benny Gantz, bahkan mengakui di halaman X-nya bahwa perang Israel di Gaza telah menimbulkan kerugian yang besar, menyakitkan, dan sulit bagi militernya.